Assalamualaikum. Silakan. 6 orang. Satu nama aja perwakilan. Oh ya. Tadi ya. Satu nama aja perwakilan. Tulis. Satu nama aja. Berapa orang? 6. 6. Itu kan ada mahasiswa atau pelajar? Mahasiswa ini pelajar 1, mahasiswa 2. 2. Pelajar 2. Pelajar 2. Yang dewasanya berapa? Dewasa 2, pelajar 2, mahasiswa 2. Jadi 6. Jadi pelajarnya 4. Sebenarnya ini apa sih Pak? Ini merupakan Taman Sarinya Keraton, Pak. Dulu Taman Sarinya itu di pesisir utara, hutan Segara Jati. Dari sini tuh 12 kilo di Gunung Jati, Pak. Di sana setelah dijadikan kompleks pemakaman Sunan sampai dengan Sultan Sepuh yang sekarang, yang ke-15 itu, anak daripada Sultan Sepuh yang pertama namanya Pangeran Kararangeng atau Pangeran Emas yang membangun kembali pesanggrahannya di sini. Dulu di sini tuh dikelilingi air danau, Pak. 1/5 itu air danau, hutan jati juga. Jadi kayak pulau kecil ngambang kayak negara Venezuela itu, Pak. Suasana airnya itu irigasinya lebih tinggi jadi air bisa masuk.
Nah itu sunya ragi, sunya itu sunyi, ragi itu raga, raga yang sunyi. Di sini walaupun taman sarinya fungsinya itu untuk penggemblengan ilmu Pak, baik ilmu fisik maupun ilmu keagamaan itu ditatah di sini, penggemblengannya di sini. Ini bagian belakang ya daripada Taman Air Gua Sunyaragi yang memiliki kelebihannya itu ada pintu menuju ke Mekah dan ke Cina. Kalau yang 12 kilo lorong bawah tanahnya sampai ke Gunung Jati itu di Gua Peteng itu Pak, sebelah kanan 12 kilo. Itu tahun berapa Pak itu? Dibangun pada tahun 1596 sampai 1703 Pak, 300-an tahun. Berarti itu Sunan Gunung Jati sudah ada ya waktu itu ya? Dulu sudah ada di Taman Sarinya. Setelah di Taman Sarinya dijadikan komplek pemakaman Sunan, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu wafat tahun 1483 itu dikuburkan di Taman Sarinya. Berarti sesudah Meninggal. Wafat. Iya. Pertama yang wafat itu istrinya dulu, yang ketiga itu Putri Ong Tin Nyu yang dari Cina. Itu wafat tahun 1400, kalau Sunannya 1500 ya. 1486 itu wafat, dikuburkan di Gunung Jati di Taman Sarinya itu Pak. Makanya di sana dinamakan itu Laras Sumanding. Larai sakite si hidup semati selalu kesanding bebarengan di sana. Di Taman Sarinya itu dimakamkannya di sana. Yang sekarang jadi fungsinya itu untuk ziarah Wali Songo itu yang di Gunung Jati dulu Pak, dari ke-9 wali. Sebelum ini dibangun sudah ada pengaruh Islam ya Pak ya? Sudah ada Pak, sudah ada. Jadi namanya itu Caruban Nagari Cirebon itu sebelum Cirebon itu Pak. Caruban itu campuran, Uraban, Nagari itu negara. Muslim, Hindu, Cina di sini rukun Pak. Toleransi, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah diterapkan di sini Pak. Itu rajanya waktu itu? Yang pertama itu Sultan Sepuhnya yang pertama Pangeran Jainul Arifin, ini Pangeran Kararang itu Pangeran Emas itu. Anaknya Sunan Gunung Jati yang istri dari Demak Pak, Nyai Mas Tepak Sari. Itu Sultan Sepuh yang pertama sampai dengan yang ke-15 sekarang yang barusan meninggal. Kalau yang istri Kanjeng Sunan Gunung Jati itu yang pertama yang dari Cina itu ya Putri Ong Tin Nyu. Itu ketemunya bagaimana ya Pak? Pada saat Kaisar Cina pengen mencoba kesaktian Syekh Syarif Hidayatullah, menyuruh panglima perangnya angkatan lautnya itu Laksamana Cheng Ho, Haisar Hubeilaican ya, untuk mencari Syekh Syarif Hidayatullah, disuruh dibawa ke Kaisar itu untuk menebak anaknya yang sudah dibikin hamil jadian dengan bokoran emas atau baskom yang terbuat dari emas. Apakah anaknya itu apakah hamil apakah tidak? Syekh Syarif Hidayatullah karena kesombongan Kaisar tersebut sudah dibikin hamil jadi-jadian, berarti kan ingin hamil. Syekh Syarif Hidayatullah mengatakan kalau anaknya itu hamil. Spontanitas kan marah, tidak percaya. Katanya sampean orang pintar, orang sakti, tapi nggak bisa menebak anaknya yang sudah dibikin hamil jadi-jadian dikatainya hamil. Itu. Ternyata setelah berjalannya waktu singkatnya itu dari hari ke minggu ke bulan ternyata hamil beneran. Hamil bener. Padahal belum menikah. Belum menikah ya. Makanya itu anaknya itu karena Arya Kemuning itu karena dari kuningan itu Pak. Dari emas. Itu pada saat hamil tuanya itu sama di kuningannya juga istri daripada Syekh Syarif Hidayatullah itu sama hamil tuanya. Makanya kalau yang di kuningannya Raden Arya Kemuning, kalau yang di Cirebon ya di Cirebonnya di sini Pangeran Arya Kemuning. Sama-sama hamil tuanya. Pada saat hamil melahirkan yang di Cirebon ini ya, karena tidak ada hubungan pernikahan ya, itu bisa hamil ya. Makanya di saat melahirkan itu nggak ada. Ini yang lorong bawah tanahnya yang 12 kilo itu pada saat perang Kompeni Belanda di itu tembus ke Gunung Ciremai. Gunung Jati Pak. Gunung Jati ya. 12 kilo. Nah, ini untuk yang itu kalau ditelusur itu masih ada ininya masih ya? ada Pak, cuma di pagar ini Iya. Tahu sih. Lorongnya barangkali mau tahu beberapa meter atau berapa meter. Itu yang ke bawah ini. Jadi ini lorong ini panjangnya 12 km tembus ke Gunung Jati. Ke Sunan Gunung Jati. Iya, tempat pemakamannya ke Taman Sarinya itu di belakangnya ada pintu pusar buminya di situ ada pintunya di situ.
Itu berarti arsitekturnya luar biasa. Kemudian teknologi Kalah Pak. bangunannya itu ya bisa menahan gempa. Iya, arsitek zaman dulu itu. Iya, iya, Dengan batu karangnya juga dari pantai selatan Pelabuhan Ratu Pak. Pantai utara nggak ada batu karang, adanya pasir putih. Ini batu karangnya dari pantai. Selatan, Gunung Kidul, Pantai Baron Pak. Karena orang zaman dulu itu bisa komunikasi dengan Kanjeng Ratu, penguasa Laut Selatan. Kanjeng Ratu Nyimas Ayu. Yang di Sukabumi itu Iya. ya. Pantai Baron Pak. Kalau Bapak ke Pantai Baron, lihat ada masih batu karang Iya. seperti ini. Mengapa dibuat dengan batu karang? Untuk menggambarkan watak sifat manusia. Berbagai macam sifat, halus, lembut, keras. Jadi batu karang ini simbol ya sifat manusia. Pak Saroni sudah berapa tahun bertugas di sini? Setidaknya paham sejarah sedikit. Sudah berapa tahun di Saya di sini 2016. 2016? Baru ya, tapi hafal betul Iya, ya. karena saya Ini dari masuk Jepang UPT atau apa ya? Ini keraton Pak. Oh. Kalau UPT atau pemerintah mungkin angin segar mungkin ya Pak. Kalau keraton itu kan paling kita itu dapat di sini adanya paringan Pak. Kalau paringan itu lebihan 60-40, tidak kurang dari 50-60, tidak lebih dari 70. Iya Pak. Iya. Alhamdulillah Pak, yang penting di sini pandai bersyukur. Iya. Mensyukuri nikmat. Iya benar-benar Pak. Kita mensyukuri nikmat walaupun sedikit, tapi Iya. kita selalu bersyukur alhamdulillah. Iya, iya. Ya, jadi di dalam gua itu ada saluran airnya. Itu saluran air karena dulu itu di sini. Jadi biar kita itu kalau bertapa itu selalu dingin sejuk. Itu yang bisa bertapa di sini zaman dulu itu siapa aja tuh? Keluarga kesultanan aja Pak. Oh iya. Itu sampai sekarang juga pengelolaan makam Sunan Gunung Jati itu dari kesultanan ya. Iya. Oh ini tempat bertapa ya? Ini tempat sholatnya di sini Pak. Kalau Oh, umat tempat muslim sholat. itu sholatnya di sini. Itu masuknya bagaimana tuh? Kita bisa masuk di sini. Mengapa pintunya kecil itu kita itu harus selalu introspeksi diri Pak. Ngaji rasa, ngaji badan. Mohon maaf kepalanya jangan terlalu ini nanti. Oh ini tempat sholat ya? Sholat umat muslim ibarat gua hero. Ya Gua Hiro. Itu pas Bisa buat berdiri. bisa berdiri ya? Bisa berdiri itu Pak. Ini bisa berdiri. Yang dijaga oleh kepala harimau Maung Bodas, pengawal daripada kerajaan Pajajaran. Di sini? Siliwangi. Nah ini kepala harimau. Di atasnya burung kuntul satu Raden Kian Santang. Mohon maaf kepala awas hati-hati Pak. Iya. Ini burung kuntul Himalaya di atas sebelah kiri, sebelah kanan dua. Tempat berzikirnya di sini Pak. Tempat berzikir ya? Tempat berzikirnya di sini. Ini di saat batal wudhu itu di sini air Pak. Ini air terjun. Ini Langse, ini air terjun nih Pak. Langse air terjun dari atas ini namanya Gua Langse. Gua Langse. Ya. Iya. Nah, itu yang batu dimitoskan tidak boleh disentuh oleh anak gadis yang belum menikah. Kenapa? Mitosnya sulit mendapatkan jodoh atau jomblo seumur hidup, itu mitos ya Pak. Oh, mitos. Yang asli replikanya ada di pesanggrahan. Oh sana. gitu. Oh itu hanya replikanya. Iya, replikanya. Aslinya di mana? Di pesanggrahan Pak, di museum. Oh di Pesanggerahan. Oke. Namanya Batu Tunggul Perawan Batu Sulpi. Tunggul. Oke. Jadi air terjun di sini ada orang bertapa itu gak kelihatan dari luar. Itu air terjunnya dari mana sih Ini dari sebenarnya? atas. Kita itu dari atas ini, jadi air itu kayak gravitasi Pak dari atas ini. Yang memancarkan air sampai ke sini. Kami juga pernah ke India tuh 2 tahun yang lalu. Iya. Itu di makamnya Nizamuddin. Itu Islam juga, Iya. tapi udah lama sekali juga di situ. Dia Hindu. Kalau kita dari alam kandungan, alam kegelapan, gua pada mati terang hidup di alam dunia dilahirkan sana. Nanti turun ke bawah gua kelanggan yang meninggal ke alam. Simbol-simbol ada artinya semua Pak ya, Ada artinya. yang di sini. Enggak Pak, sini ya. Yang orang Bali juga ngidung di sini Pak. Tahun kemarin, awas kepalanya, mohon maaf. Bapuncit menara pengawas. Ya, menara pengawas. Itu menara pengawas asli ya? Ya, itu untuk mengawasi putri-putrinya yang bermain air di sini. Itu putrinya Kesultanan. Kesultanan ya? Iya. Oke. Nah, itu yang burung kuntul yang di atas itu.
Pangeran Orang Sulisang dan Nyai Mas Rara Santang yang satunya Raden Wijaya Nusantara. Oh, itu ada burung juga ya? Iya, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, sebelah kanan Sebelah dua. kanan satu. Oh, ini tempat duduk sultan ya? Ini namanya mandi beling, tempat duduk yang tidak bersekat dan tidak berdinding. Yang ini beling-belingnya yang ornamennya ini dari Cina, Eropa, Belanda. Jadi campur-campur ya? Iya, campur-campur. Ini masih orisinil ya? Iya, masih orisinal Pak. Ini marmernya ini kan retak 1000 nih dengan sendirinya tuanya. Oh, Kalau yang baru jadi ini tempat duduk Sultan sultan. setelah memberikan wejangan atau dakwah Dakwah, ya, ya. atau melihat prajurit-prajurit yang sedang berlatih itu duduk istirahatnya di sini namanya. Saking tuanya ini retak 1000 nih dengan sendirinya. Ini kan tahun 1400-an ya? Iya. Nah ini makanya ini kan yang baru kan ini Pak nggak ada nyari yang namanya itu. Ini coba direklam ya, direkonstruksi lagi ya. Tapi ini aslinya ya. Aslinya Pak ini walaupun kena matahari. Ini dari Eropa ya. Iya. Jadi sultan setelah tausiah ya duduk di sini Sambil melihat taman air. melihat taman air. Jadi Namanya anak-anak sultan berenang Main di air situ dan airnya itu dari bawah ke atas, terus dari atas ke bawah. Jadi ada gravitasi ya. Taman Pujanggik namanya. Taman Pujanggik. Jadi ini akulturasi ya antara agama Hindu, agama Islam, Dan Tiongkok, Tiongkok. semuanya tersimbolkan ya dari bangunan. Kalau ini di apa satu nama ini apa namanya Pak? Jadi namanya gua komplek Gua Peteng yang utamanya di sini Pak, yang lorong bawah tanah ini. Taman Pujanggik ini yang tengah-tengahnya di sini, yang sentralnya itu di sini. Gua Peteng. Iya. Kalau yang di sana yang Cina biasanya. Oh itu ya Gua Peteng ya. Iya. Gua Peteng di situ makanya gelap Gua itu Peteng. fungsinya untuk kekebalan tubuh bertapanya bila mana prajurit Jadi yang pengen kebal tubuhnya antibody di ya. situ. Gelap. Kalau yang kelanggengan di sini. Kelanggengan. Supaya langgeng. Yang meninggal itu ya? Ya, di bawah sini. Yang meninggal itu ya? Ya. Dari sini dari bawah. Makanya kita dari Kita teh mana? Gua Padang Adi Peterang. Bawah itu buat Oh yang ini ya, Gua Kelanggengan. Perjorokan. Itu tembus kemana itu? patung gajah Pak yang melambangkan kekuatan. Jadi Tempat bertapanya. Jadi patung gajah itu pengaruh Hindu ya India, Ya. itu lambang kekuatan. Kekuatan. Ini kelanggengan. Ya. Ini Garuda di Ya. Jadi setelah bertapa di atas dua padang api terang hati mendapatkan bertapa jadi dua kelanggengan. Tapi harus tahu dulu makna daripada patung Garuda dililit bulan. Artinya apa itu, Pak? Garuda dililit bulan. Segagah apapun manusia, sehebat apapun manusia, ini sosok prajurit yang gagah, Ya. menyongsong matahari yang terbit dari timur, mengawali kehidupan aktivitas, Ya. menghadap ke Pompai, monumen Cina, Ya. mengingat kematian, langgeng kekal abadi selama-lamanya. Kalau Garuda itu di atas, tapi tetap di bulan. Oh, Segagah apapun manusia, sehebat apapun manusia, pasti memiliki masa masalah. di bulan. Pasti tak Dan pada punya akhirnya masa juga akan meninggalkan tinggal dunia. dunia ini. Kalau kita jabatannya dari bawahan, dari sampai ular sampai jadi pimpinan direktur, kita harus ingat ke bawahan, ke tetangga sebelah, berbagi ilmu, bersodako, biar agung, langgeng, agung itu nggak pernah surut, ngalir terus, langgeng, kuat, seperti patung gajah ketemunya itu kekuatan. Lengkeng umurnya 300-400-an ya, 1486, berapa tahun? Sudah menjadi batu fosil seperti batu karang. Berarti 600 tahun yang Ya. lalu. Kalau orang Jawa kalau melahirkan yang ditanam apanya, ari-arinya Pak, di samping rumahnya dikasih bunga sendiri rezeki. Ini untuk menghafal orang zaman dulu itu, kalau menghafal tahun itu susah. Makanya kalau ditanya kapan gua Sunyaragi itu dibangun, sama aja dengan pohon kelengkeng ini umurnya. Oh. Patokannya Ibu. Ini sudah menjadi fosil. Biasanya kalau orang Indramayu pedalaman ke sini itu mengambil kulitnya Buat? untuk supaya nanam padinya itu tidak Bagus. diserang hama. Hari ini nggak pernah kering. Oh, gitu. Padahal ini tinggal Kulitnya aja, batang batangnya pohonnya juga sudah nggak ada.
Yang penting berusaha, ya nggak? Iya. Ya sudah. Ses.